Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Utrodus Said Al-Bakhi. Saya akan menjelaskan hasil ujian tengah semester mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 2, Program Studi Ilmu Komputer, Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Untuk desain aplikasinya seperti ini. Terdapat beberapa komponen dan saya telah merubah nama variabel dari masing-masing komponen. Komponen yang pertama saya rubah menjadi path file awal, dan yang ini path file akhir, dan terdapat 3 buah button. Untuk yang cari filenya saya ubah menjadi open file, kemudian convert doc, kemudian convert docx. Ketika program dimulai, saya set titlenya menjadi aplikasi converter file, kemudian juga set location relative to this atau object converter app, yang artinya dia akan otomatis tampil di tengah layar. Selanjutnya untuk dua button tadi saya ubah menjadi tidak aktif dengan cara set enabled-nya menjadi false. Ketika program dimulai, otomatis dia tidak akan bisa ditekan seperti itu. Selanjutnya pada function button cari file, di sini terdapat beberapa kode. Di sini saya membuat objek dari kelas file untuk menampung file yang telah dipilih dari jFileChooser. Kemudian saya membuat objek user dari kelas jFileChooser, yang dimana dia saya isi konstruktornya dengan titik atau dot, yang artinya dia akan otomatis tampil atau keluar di root projectnya. Dan juga saya telah set ekstensi untuk choosernya menjadi .txt. Di sini saya menampung hasil dari show open dialog ke dalam variabel buka dialog. Kemudian di sini saya melakukan pengecekan. Jika jFileChooser-nya telah di-approve atau ditekan OK, maka saya menampung file yang dipilih ke dalam objek filenya. Kemudian juga saya membuat dua buah variabel, yaitu file path dan file name, untuk menampung path dari file yang telah terpilih dan juga nama dari file yang telah terpilih. Kemudian di sini saya membuat try catch. Terdapat kode untuk mengambil ekstensi dari nama filenya, kemudian saya simpan ke dalam variabel file extension, yang tujuannya untuk mengecek apakah filenya benar-benar .txt. Jika filenya tidak .txt, maka akan keluar pop-up yaitu pesan maaf hanya dapat menerima format file .txt. Kemudian jika file yang telah dipilih adalah .txt, saya mengeset path file awal menjadi file path. Kemudian di sini jika .txt sama dengan file ekstensinya atau benar-benar file ekstensinya sudah .txt, maka saya juga melakukan perubahan pada button menjadi aktif dengan set enable-nya saya rubah menjadi true. Selanjutnya, setelah file telah terpilih, di dalam function convert ke doc, saya membuat sebuah function convert to doc. Di dalam function convert to doc menerima satu argumen atau satu parameter, yaitu path. Dia berisi dari path file awal yang telah terpilih tadi, jadi file txt-nya. Kemudian di sini saya membuat objek chooser lagi untuk save file hasil dari convert doc-nya dengan cara yang sama, tapi merubahnya menjadi show save dialog. Kemudian di sini setelah di-approve, maka saya membuat sebuah variabel yang namanya file path, yang isinya adalah mengambil
file yang telah terseleksi tadi atau yang di save tadi, file yang telah tersave, file path-nya ya. Kemudian mengset path file akhir dengan file path di sini. Selanjutnya saya juga membuat kode untuk membaca file txt dan juga satu variabel yaitu text file dengan tipe data ArrayList. Jadi dia adalah sebuah array yang dinamis dan bisa menampung banyak data. Kemudian di sini saya membaca file txt-nya dengan path. Path ini berasal dari path chooser tadi, dicari file tadi. Dia kan tadi diisi ke sini di path file awal. Kemudian path file awal dibaca dengan file reader ini. File txt-nya setelah dibaca, maka di sini membaca input atau isi file dari txt-nya, kemudian dimasukkan ke dalam variabel text file. Di dalam variabel text file saya menggunakan function add untuk masing-masing per baris dari file txt-nya. Selanjutnya juga jangan lupa untuk menutup function atau buffer reader-nya. Kemudian setelah selesai, saya membuat sebuah function write.doc. Di function write.doc dapat menerima dua variabel yaitu file path dan text file. File path tadi adalah tempat menyimpan atau file path akhir. Kemudian untuk yang text file ini adalah variabel dari isi txt-nya tadi, dimasukkan ke dalam sini. Yang ini seperti ini. Kemudian di sini saya membuat sebuah kode yaitu untuk menulis atau membuat dokumen doc. Di sini membuat dokumen terlebih dahulu, yaitu di file path saya masukkan ke dalam outdoc.n ini untuk hasil akhirnya. Kemudian di sini membuat objek dokumen dari kelas xwpf dokumen. Kemudian juga untuk kita membuat file terlebih dahulu, kita buat dengan objek out file output stream. Di sini berisi dari path tadi ya, path akhir tadi ya, atau hasil tempat save-nya. Di sini untuk membuat paragraf dari doc-nya tadi. Kemudian di sini setelah selesai, saya melakukan dokumen.writeout untuk mengakhiri kode membuat dokumen tadi. Selanjutnya jika telah berhasil, maka akan tampil pop-up convert ke doc. Untuk function button yang kedua, docx juga sama, caranya seperti itu. Namun yang membedakan adalah di bagian ini set file filternya untuk ketika save menjadi .docx. Seperti itu. Saya akan langsung saja untuk mencoba programnya. Sebelumnya saya telah menyiapkan sebuah file yaitu java.txt. Kemudian saya inputkan java.txt, maka otomatis dua button ini akan aktif. Kemudian saya tekan convert ke doc, java.doc seperti ini. Convert ke doc berhasil, maka file telah berhasil terconvert. Dan juga untuk yang kedua, saya menambahkan beberapa kode agar ketika user lupa untuk men-set ekstensinya, dia akan otomatis menambahkan kode ekstensinya di bagian ini seperti ini. Jadi jika tidak diakhiri dengan .doc, maka akan otomatis ditambahkan bagian akhirnya .doc seperti itu. Kalau ini .docx kita coba, maka otomatis dia akan tampil .docx di bagian akhirnya seperti ini. Sekian.